Oke, saudara semua, saya mau meneruskan materi untuk bab 1 yang kemarin belum bisa diselesaikan. Selamat siang Pak Rektor. Mohon maaf saya terlambat. Oh, Silakan saya memulai juga Pak Rektor. terlambat ini, Pak. Saya baru juga mulai. Selamat pagi. Ya Pak Rektor silakan. Ya Pak Nah, Rektor. Oke. saudara, kemarin kita banyak bicara soal strategi ya. Kemarin kita banyak bicara soal strategi. Jadi kalau kita akan menyusun strategi, semua harus dimulai dari memahami kondisi saat ini dulu. Nah, pemahaman tentang kondisi saat ini itulah yang seringkali disebut dengan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi perusahaan harus mengidentifikasi faktor internal mereka yang kita sebut di strength sama weakness. Kemudian, sorry, saya mesti tutup jendela dulu. Enggak lah, saya bersihkan sekarang. Perusahaan harus mengidentifikasi faktor internal mereka yang kita sebut dengan strength sama weakness. Kemudian perusahaan harus mengidentifikasi kondisi di luar perusahaan mereka yang seringkali kita sebut dengan opportunity dan threat. Itu. Jadi kalau perusahaan itu sudah bisa memahami kondisi saat ini, kalau perusahaan itu sudah bisa memahami kondisi saat ini, kemudian dia harus menentukan, aku ingin mencapai apa. Itulah yang seringkali disebut dengan visi. Hari ini kita akan bicara lebih detail tentang visi itu apa yang ingin dicapai. Nah, setelah memahami kondisi saat ini dan apa yang ingin dicapai, ini kondisi saat ini di sini, apa yang ingin dicapai anggap aja di atas, caranya untuk mencapai itulah namanya strategi. Ya, kemarin kita sudah bicara soal itu. Nah, semoga bisa ingat dan bisa dipahami baik-baik. Kemudian kita juga sudah bicara bagaimana strategi itu bagaimana kita bisa bersaing dengan cara yang berbeda. Kita bersaing dengan cara yang berbeda. Kita punya uniqueness sehingga kita bisa compete. Itu ya, itulah yang namanya strategi. Kemudian kemarin kita sempat bicara ada satu isu yang namanya competitive advantage. Ya, kita bicara satu isu yang namanya competitive advantage. Artinya itulah keunikan itu. Bagaimana kita bisa unggul, bagaimana kita bisa lebih baik dibanding yang lain. Ya, semoga bisa dipahami baik-baik. Tetapi, kalaupun kita punya keunikan atau keunggulan itu lebih baik yang sulit ditiru oleh yang lain. Kalau saya punya restoran, kemudian saya punya keunikan atau keunggulan membuat nasi goreng, tetapi mudah ditiru sama yang lain, itu namanya
hanya competitive advantage, tapi bukan sustainable competitive advantage. Perusahaan itu harus punya yang namanya sustainable competitive advantage. Kemarin sudah saya coba tunjukkan, ada satu warung makan di Jogja namanya Kopi Kelotok yang punya keunggulan yang unik. Menunya enak, kemudian the location is very good. Dengan view Merapi Mountain, itu unbeatable lah itu. Oleh karena itu, orang yang beli di Kopi Kelotok, mereka disuruh berdiri, antri, mereka tidak punya masalah. Mereka mau saja berdiri menunggu 1 jam hanya untuk nasi sayur. Karena mereka bukan hanya melihat nasi sayurnya, tetapi view Merapinya itu yang mereka suka. Itu namanya sustainable competitive advantage. Hari ini saya mau teruskan sedikit di bab chapter 1 di bagian yang satu ini. Nah, di bagian yang satu ini. Jadi, saudara, kalau kita bicara soal strategi, ada beberapa jenis strategi yang saudara bisa pahami baik-baik. Itu. Saya ambil paling kanan dulu. Ya, saya mau pointernya saya kasih ke sini. Saya ambil di sini dulu. Nah, itu adalah yang disebut dengan realize strategy. Apa itu realize strategy? Realize strategy pada dasarnya adalah strategi yang saat ini ada. Strategi yang saat ini berjalan. Tuh. Nah, strategi yang saat ini ada, strategi yang saat ini berjalan. Nah, strategi yang saat ini berjalan itu pada dasarnya terdiri dari strategi yang sudah disusun sejak awal, ya, itu yang namanya deliberate strategy, ya, itu disusun sejak awal, sejak perusahaan itu dimulai di awal tahun, biasanya mereka menyusun strategi itu. Kemudian ada elemen strategi baru. Ada elemen strategi baru yang muncul setelah organisasi berjalan. Sorry. Nah, ini saya mesti masih di sini. Jadi ada strategi yang disusun sejak awal ditambah strategi baru. Misalnya kami di STIE YKPN dulu kami hanya punya program studi accounting dan manajemen. Hanya ada dua itu. Tetapi dalam perkembangan waktu, karena competition itu sangat ketat, maka kami merumuskan ada program studi baru, digital business. Jadi ada komponen strategi awal, ada komponen strategi baru. Kalau dulu
Kami misalnya promosi kampus, kami hanya ke sekolah-sekolah, elemen strategi barunya, kami pakai billboard di beberapa daerah di Yogyakarta. Itu namanya elemen strategi baru. Jadi strategi yang saat ini ada, itu ya terdiri dari strategi yang sudah disusun, kemudian ada strategi baru. Tetapi ada bagian strategi yang kemudian abandon, tidak dilakukan lagi. Let's say kami dulu selain accounting, manajemen, kami punya economics. Economics. Dulu kami ada economic. Nah, tapi berjalannya waktu, economics itu demand-nya sangat kecil. Economics demand-nya sangat kecil. Sehingga akhirnya economics kami tutup. Akhirnya economics kami tutup. Itu yang namanya komponen abandon strategi. Jadi strategi yang saat ini berjalan itu yang disusun sejak awal, ditambah strategi baru, kemudian dikurangi yang kemudian abandon, dibatalkan. Pesan dari ini, saudara semua, pesan dari ini adalah very simple. Kalau someday saudara itu susun strategi, saudara tidak bisa kaku. Saudara tidak bisa berkata, saya sudah susun itu strategi. Itu harus berjalan sampai akhir. Tidak bisa begitu dan tidak boleh begitu. Ya, saudara tidak boleh berkata begitu. Saya sudah susun itu strategi, itu harus berjalan seperti itu. Tidak. Tetapi saudara harus pahami bahwa kondisi eksternal organisasi itu bisa berubah. Kalau kondisi eksternal berubah, pasti yang namanya strategi juga akan berubah. Oleh karena itu, organisasi harus terbuka. Organisasi harus memahami bahwa kadangkala dia di tengah perjalanan dia akan merumuskan strategi baru. Nah, di tengah perjalanan dia akan merumuskan strategi baru. Dan dan dia juga harus menyadari bahwa strategi yang sudah tersusun itu kadang bisa dibatalkan. Ya, strategi yang tersusun sudah direncanakan itu juga bisa dibatalkan. Misalnya, ini contoh yang paling sederhana saja. Di Indonesia, misalnya saya itu punya bisnis jual stationery. Stationery itu sebutlah alat tulis kantor, begitulah. Saya biasa berjualan ke kantor-kantor pemerintah. Saya biasa berjualan ke kantor-kantor pemerintah. Kantor pemerintah adalah pelanggan utama saya. Saya selalu pokoknya fokus itu di kantor pemerintah. Nah,
Awalnya ya saya hanya itu, udah pokoknya ngerti saya itu. Tapi kemudian aturan di Indonesia berubah. Pemerintah Indonesia melakukan efisiensi. Belanja untuk stationery, alat tulis kantor dibatasi. Budgetnya dikurangi bukan hanya 10%, tetapi disisakan 10%. Jadi anggaran untuk budget untuk belanja alat tulis kantor, kalau dulu 100, sekarang tinggal 10. Nah, kalau saya masih punya fokus hanya jualan alat tulis kantor ke pemerintah, ya perusahaan saya akan mati. Karena kantor pemerintah tidak menerima penawaran stationery lagi. Makanya saya harus punya strategi baru dan juga meninggalkan strategi lama. Saya harus berpikir bisnis baru, cara baru, supaya kami bisa survive, tapi di sisi lain juga mulai meninggalkan pasar untuk kantor pemerintah, mungkin untuk sementara. Itu. Oke, saya berhenti di sini dulu. Kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan tulis di chat. Nanti saya akan baca dan saya jawab pertanyaannya. Nah, itu ya. Nah, oke. Lanjut sedikit. One last slide untuk chapter one. Sebelum saya masuk ke chapter two. Semua bisnis, semua bisnis itu harus memberikan sesuatu yang bernilai bagi konsumen. Semua strategi yang disusun harus bisa eh, memberikan sesuatu yang bernilai bagi konsumen. Itulah yang disebut dengan customer value. Nah, itulah yang disebut dengan customer value. Sesuatu yang dihargai oleh customer. Nah, sesuatu yang dihargai oleh customer. Oleh karena itu, ada istilah namanya customer value proposition. Jadi, apa yang bisnis bisa tawarkan pada konsumen pada tingkat harga yang konsumen bisa terima. Nah, strategi yang disusun oleh perusahaan itu harus mencakup yang namanya customer value proposition ini. Misalnya kami di STIKPN di Yogyakarta ini, kami selalu punya customer value proposition adalah begini, menyediakan pendidikan akuntansi, manajemen, bisnis digital berkualitas, tidak lama untuk bisa selesaikan program itu, dan mudah mencari pekerjaan setelah lulus dengan tingkat harga tertentu. Nah, itulah yang namanya customer value proposition yang kami buat. Ya, nah, itu customer value proposition. Strategi kami di situ. Keunggulan apapun yang kami buat di situ. Harus bisa membuat quality education, harus bisa merancang supaya mahasiswa lulus
pendidikannya on time, kemudian harus bisa membuat mahasiswa mudah mencari kerja. Nah, itulah yang kami sebut dengan strategi kami yang semuanya berasal dari customer value proposition ini. Tuh. Bagaimana kita bisa tahu bahwa strategi itu bagus? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa strategi itu bagus? Buku saudara menyebut ada 3 tes untuk kita sebut suatu strategi itu bagus atau tidak. Ya. Yang pertama adalah fit test. Fit test itu artinya strategi itu cocok dengan kondisi eksternal dan juga internal organisasi. Itu. Jadi saya harus susun strategi sesuai strength saya dan weakness saya. Tidak boleh mengabaikan itu. Saya susun strategi sesuai opportunity dan threat. Itu juga harus mengarah ke situ. Ya, yang kedua, strategi itu disebut bagus dan bisa nanti dianggap bisa untuk bersaing kalau dia punya keunggulan tertentu. Strategi itu menekankan keunggulan tertentu. Jadi dalam strategi itu dicerminkan advantage yang akan diraih. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, ini core of the core-nya. Strategi disebut bagus kalau dia bisa meningkatkan keuntungan perusahaan. Jadi kita tidak akan bisa klaim our strategy is good, tetapi tidak bisa membuat perusahaan untung. Jadi sekali lagi, strategi yang bagus itu juga membuat perusahaan bisa untung. Kalau perusahaan tidak bisa survive dengan strategi tertentu, itu artinya strateginya salah, strateginya tidak bagus. Karena ukuran-ukuran keberhasilan strategi itu yang paling utama adalah bukan lengkap berkasnya disusun, bukan pertimbangannya mendalam, tetapi lebih pada apakah dengan strategi itu bisa perusahaan jadi untung dan tambah besar. Itu saja. Oke, saudara, itulah chapter 1. Ya, itulah chapter 1. Sudah saya eh, bagi. Ini saya mau stop recording dulu. Saya mau stop recording dulu sebelum